Di Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang kehormatan Bayangkara Naraya ke 3 personel Polri. Penghargaan ketiga personel Polri disematkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam upacara Hari Bayangkara di Monas. Bintang kehormatan Bayangkara Naraya diberikan sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa ketiga personel Polri dalam menjalankan tugas di kepolisian. Bintang Bayangkara Naraya adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang telah menunjukkan keberanian dan jasa dalam menjalankan tugas mereka. Adapun 3 personel Polri yang mendapat tanda kehormatan adalah Kombes Polisi Leonard Sinambela, AKP Rina Lestari, dan Aibtu Didik Darmanto. Dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia butuh polisi yang bersih, tangguh, unggul, dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Prabowo juga menyebut kepolisian harus membela rakyat yang lemah dan miskin. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita, tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Ya, lalu seperti apa kita harus menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, anggota Kompolnas Ida Utari dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat sore Bu Ida dan juga Pak Bambang. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Sindo Sore. David. Iya, saya ke Bu Ida. Bu Ida, ini apa tadi kan Pak Prabowo bilang bahwa polisi harus berada di tengah-tengah masyarakat, ikut merasakan kesusahan rakyat, berada di tengah-tengah masyarakat juga yang miskin, lalu kemudian yang juga tertindas. Nah, bagaimana seharusnya Polri kemudian menerjemahkan hal ini? Ya, terima kasih Mas David. Pertama, saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 ini kepada seluruh anggota Polri yang sudah berbakti yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Pernyataan Pak Presiden Prabowo pada saat upacara Hari Bayangkara ke-79 ini menunjukkan bahwa ada kepedulian yang sangat dalam Presiden kepada Polri. Ada kepedulian Presiden kepada masyarakat yang memang memerlukan kehadiran Polri. Itu. Beliau menginginkan polisi yang tangguh. Apa sih maksudnya? Tentu saja dengan adanya kondisi dinamika masyarakat yang cepat, yang kemudian permasalahan yang tidak henti-hentinya ini, Polri harus tangguh dalam menghadapinya. Tangguh dalam arti bahwa secara kemampuan kualitatifnya dia mampu menjalankan tugas pokoknya itu. Sedangkan secara kuantitatif juga dia juga harus menyebar di seluruh negara Indonesia ini, di mana masyarakat yang memerlukan pengayoman. Unggul tentu saja bahwa yang dimaksud unggul, polisi harus menerjemahkan, tadi sudah ada kondisi yang sekarang ini adalah teknologi menjadi tumpuan juga. Artinya kita juga memiliki kemampuan itu. Nah, mengapa Polri harus berada di tengah masyarakat, berpihak kepada mereka yang kelompok rentan, saya artikan pada kelompok rentan, tentu saja karena memang mereka ini membutuhkan pengayoman sebagaimana yang ada di Tribrata yang ketiga itu, melindungi, mengayomi masyarakat. Sebenarnya tidak perlu ada perintah dari presiden, tapi
inilah yang harus dilakukan hari ke hari, day Sudah by menjadi day tugas dan tanggung oleh jawab anggota gitu ya Bu Polri. Ida? Dan itu harus blended di seluruh darahnya anggota Polri, di setiap darahnya anggota Polri, bahwa dia itu adalah pengayom masyarakat. Jadi dia harus inklusif, tidak bisa memilah dan memilih siapa yang harus dilindungi, tapi seluruh masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri. Ya. Baik, coba saya ke Pak Bambang sekarang ya Bu. Pak Bambang, bagaimana Anda melihat realitasnya di lapangan? Apakah yang dimintakan oleh Pak Prabowo dan juga tadi yang disampaikan Bu Ida ini memang sudah betul-betul bisa dirasakan atau terrealisasi begitu? Ya, apa yang disampaikan Presiden Prabowo tadi itu mewakili harapan masyarakat kepada kepolisian kita. Artinya selama ini realitas yang ada di masyarakat, apa yang dilihat oleh Presiden Prabowo terkait dengan kepolisian itu masih jauh dari harapan. Makanya dalam HUT Bayangkara ke-79 ini sama seperti tema ulang tahun, yakni Polri untuk masyarakat. Artinya semua apa yang dilakukan oleh Polri ini benar-benar bekerja untuk masyarakat. Dan selama ini kinerja kepolisian itu masih jauh dari harapan masyarakat. Oke, mungkin kita bedah sedikit yang disebut masih jauh dari Pak Bambang itu. Apakah misalnya bahwa masih justru menjadi alat represif begitu, menjadi alat korporasi atau penguasa lokal begitu? Ya, konsep democratic policing, kepolisian demokrasi itu menentukan terdiri dari mengembangkan dan menguatkan partisipasi masyarakat gitu loh. Selama partisipasi masyarakat itu berupa kritik, terus kemudian harapan-harapan yang disampaikan. Kalau kita melihat selama ini kritik-kritik kepada kepolisian ini masih ditanggapi secara intimidatif, juga tidak hanya didengar tapi tidak dilaksanakan. Ini masih jauh. Ya, kritik-kritik masyarakat itu terkait dengan isu-isu yang selama ini beredar di masyarakat, misalnya terkait dengan pungutan liar, terkait dengan impunitas personil kepolisian yang melakukan pelanggaran, terus kemudian terkait promosi mereka yang melakukan pelanggaran yang sudah pernah disidang kode etik seperti itu. Belum lagi dengan kasus-kasus yang belum terselesaikan oleh kepolisian. Artinya memang semuanya itu berharap Polri ke depan itu akan semakin lebih baik. Tetapi fakta-fakta yang diterima di masyarakat masih jauh dari harapan tersebut gitu. Baik, saya kembali ke Bu Ida. Bagaimana Kompolnas memantau apakah aparat polisi masih melakukan pungli atau kemudian ya masih termasuk dalam dalam pungli dalam KDRT atau lalu lintas atau konflik agraria dan sebagainya? Ya, jadi memang kondisi ini karena memang selalu berkembang di masyarakat, memang masih ada, kita akui bahwa masih ada anggota Polri yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan sumpah janjinya sebagai anggota Polri pada saat dilantik. Itu. Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian bukan hanya mengawasi institusi, tapi Kompolnas ini mengawasi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, laporan yang kami terima, baik melalui WA masyarakat, kemudian melalui berita viral, maupun masyarakat sendiri yang lapor ke Kompolnas, kami sangat atensi untuk yang pertama ini. Jadi pengawasannya bukan berarti kami seperti pemadam kebakaran, enggak. Tapi memang itu situasinya. Tapi untuk diketahui juga bahwa kebetulan kami menilai Kompolnas Award ini, kami berangkat ke pulau terjauh, ke daerah NTT, ke daerah NTB, ke Kepri yang jauh dari jangkauan. Itu banyak sekali polisi yang baik. Kami bertemu Babin Kamtipmas, mereka dekat dengan masyarakat. Itu tentu saja ini harus diapresiasi. Di samping mereka yang bermasalah ya harus dipunishment itu.
Dan kami mengawasi itu. Baik Bu, kalau bicara soal di NTT, Bu, kita tahu yang di Nduga kasusnya ya, bahkan itu. Betul. Bagaimana itu mengantisipasi itu? Kami tahu bahwa oknum-oknum polisi yang kemudian melakukan kejahatan itu ada, walaupun yang lebih banyak yang baik, itu sudah pasti. Tetapi bagaimana Kompolnas kemudian bisa mengantisipasi ada perilaku-perilaku seperti Kapolres Nduga yang kemarin terjadi itu? Ya, betul. Kami secara cepat juga mengantisipasi, melakukan pengawasan bagaimana proses ini bisa dilakukan sesuai dengan yang dia dia kerjakan. Artinya begini, dia pelanggar, dia dipidana, memastikan itu kode etik dijalankan, dan kami akan mengawasi itu sampai hari ini. Kami masih memantau kasusnya. Artinya sejauh ini bagaimana Bu kasusnya sejauh ini? Masih diproses di hukum dan sedang berproses sampai saat ini, dan yang bersangkutan sudah masih di dalam ruang tahanan, dan kita masih mengawasi prosesnya. Baik. Seperti itu. Ya Bu, Presiden Prabowo Subianto berpesan ya, polisi Indonesia harus merasakan penderitaan rakyat. Mari kita simak sekali lagi yang disampaikan Pak Prabowo. Penderitaan rakyat harus merasakan kesulitan. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu saya terima kasih saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan. Ya, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, polisi harus berada di tengah-tengah rakyat, merasakan penderitaan rakyat, ya, mengetahui berada di posisi mereka begitu. Nah, ini bagaimana seorang prajurit, perwira polisi itu harus blending dengan masyarakat? Seperti apa yang idealnya begitu? Ya, kalau melihat sejarah kepolisian kita, polisi itu lahir dari masyarakat, gitu loh. Artinya mereka tidak berjarak dengan masyarakat. Konsep yang seringkali didengungkan oleh kepolisian tentang community of policing atau pemolisian masyarakat itu adalah salah satu bentuk upaya untuk membangun ketidakberjaraan dengan masyarakat, gitu loh. Tapi faktanya kan tidak hanya itu saja. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya polisi yang berada di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau konsep itu disalahpahami, yang muncul hanya sekedar kampanye kopi keliling oleh Babin Kamtipmas seperti itu, hanya mendengar saja tapi tidak menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Kita melihat, masyarakat tentu melihat bagaimana peran kepolisian yang masih tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum, masih berpihak pada orang-orang yang kuat, orang yang memiliki duit. Itu adalah realitas yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, gitu. Kalau yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah harapan-harapan, gitu. Semua harapan tentu adalah sesuatu yang baik, gitu. Dan semangat itu harus terus ditularkan, dan itu hanya bisa dicerna bila polisi ini benar-benar turun di masyarakat, gitu. Kalau kita melihat bagaimana gaya hidup di kepolisian yang masih mempertontonkan hedonisme, mempertontonkan gaya hidup mewah, itu tentu tidak membumi, tidak menjauh dari semangat keberpihakan pada masyarakat. Semua masyarakat paham kok seberapa besar sih gaji yang diterima oleh kawan-kawan kepolisian. Dari mana biaya untuk membiayai hedonisme itu? Tentu akhirnya muncul persepsi bahwa hedonisme itu dibiayai dari penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Dan faktanya memang demikian yang dirasakan masyarakat. Kritik beberapa bulan yang lalu, misalnya kritik salah satu band bayar misalnya seperti itu kan dirasakan oleh masyarakat.
terus kemudian ada jargon percuma lapor polisi, no vira no justice. Hal-hal seperti itulah yang harus dievaluasi oleh kepolisian kita bila menginginkan berada di dalam masyarakat, berada dalam realitas masyarakat kita seperti itu. Iya, artinya memang harus betul-betul berada, merasakan bahwa dirinya memang juga rakyat yang ikut mengalami kesulitan begitu ya. Nah, kalau tadi disampaikan bicara soal polisi itu harus berpihak dan kemudian juga tidak hanya lihat saja ada di tengah masyarakat, tapi hanya berpihak kepada orang-orang yang punya kuasa. Nah, ini repot juga karena bahkan kemarin baru kejadian juga di Cidahu Sukabumi ya, Bu Ida. Terjadi perusakan, ada polisi di sana tapi kemudian polisi tidak melakukan apa-apa. Perusakan terhadap villa yang dipakai juga untuk anak-anak remaja yang mereka retret begitu. Tentunya itu retret rohani begitu ya. Nah, itu bagaimana Anda melakukan bukan sekadar pengawasan tapi memberikan dorongan untuk mereka juga bertindak begitu. Jangan sampai terjadi seperti teror begini lalu anak-anak menjadi trauma dan itu akan dikenang terus umur hidup. Ya, untuk yang pernyataan Presiden tadi berkenaan dengan harus merasakan penderitaan rakyat dan sebagainya, itu sebenarnya pernyataan bahwa kemampuan arahan Presiden berkenaan dengan ascacita, yaitu untuk mensukseskan program Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, kemudian untuk swasembada pangan, itu Polri sudah mendukung dan Pak Prabowo makanya meminta itu dilanjutkan. Nah, di pikirannya Pak Presiden bahwa Polri sudah mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam arti yang berbeda. Artinya bukan pada koridor penegakan hukum, tapi adalah pada koridor bahwa ini loh ada masalah kekurangan gizi, ini loh ada masalah dengan berkenaan dengan pertanian dan sebagainya. Maka Polri jadi Kompolnas tidak melihat bahwa ini masuk ada intoleransi yang ada di Cidahu pun itu tidak masuk dalam apa yang Presiden katakan begitu ya? Bukan. Saya memilah yang pertama tadi diucapkan. Nah, ini sekarang kita topik yang kedua yang di Cidahu. Yang di Cidahu itu ada perilaku masyarakat yang intoleran terhadap sesuatu, terhadap negeri ini. Sudah hari gini masih ada yang seperti itu. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat itu sendiri. Nah, keberadaan anggota di sana kemungkinannya tidak cukup untuk menghalau mereka. Nah, ada kesalahan-kesalahan mungkin yang dilakukan oleh anggota. Di sana juga ada anggota TNI, anggota Polri di sana. Jumlahnya cuma hanya 1-2 orang mungkin. Dan tidak pernah terantisipasi. Inilah kekurangan kami pada saat kami harus mengatasi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, sudah dilakukan respons oleh Kapolres, bahkan juga oleh Pak Gubernur sendiri, bahwa intoleransi di negara kita ini ya tidak boleh terjadi lagi, Nah, inilah yang kekurangan yang dialami oleh kepolisian, di mana antisipasi perlu dibangun. Lalu rekomendasinya apa, Bu? Dibangun. Dari Kompolnas kepada kepolisian, rekomendasinya apa kira-kira? Polri harus kembali kepada jati dirinya, yaitu kembali bahwa dia memiliki sumpah tribrata dan catur prasetya ini. Itu yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota Polri. Diminta atau tidak diminta itu menjadi kewajiban dia. Itu satu. Yang kedua, pengawasan melekat itu penting. Siapa yang melakukan, yaitu atasan langsung. Kemudian internal sudah ada proses-proses itu, dan saya anggota Kompolnas sebagai pengawas eksternal juga aktif di dalamnya membangun Polri. Dan yang berikutnya adalah Polri memang harus berbenah diri mulai dari level bawah sampai level atas. Baik. Dari mana?
ya dari belajar dari permasalahan-permasalahan yang dialami dan tidak boleh terulang kembali. Baik. Masih banyak anggota Polri yang baik, masih sangat banyak anggota Polri yang baik. Itu mereka kami juga yakini, akan terciderai, tentu. Pak Mas Ya. David. Tentu kami yakini masih banyak anggota Polri yang memang baik dan betul-betul lahir untuk rakyat juga. Tapi terakhir Pak Bambang, mungkin closing statement, apa yang menjadi yang perlu digarisbawahi dari pihak kepolisian untuk kepolisian yang lebih baik? Terkait dengan kasus di Cidahu, itu merupakan mengkonfirmasi bahwa polisi seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, bahwa harus kembali ke kitohnya sebagai penjaga keamanan, Kamtipmas, kemudian pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kalau kita dan semangat itu harus ditularkan mulai dari level bawah sampai atas. Tapi kan faktanya tidak demikian. Saya melihat di elit kepolisian itu mendukung Asta Cita dengan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana Asta Cita dukungan Polri ini keluar dari tupoksinya. Polri lebih fokus pada menanam jagung untuk ketahanan pangan daripada melindungi dan mengayomi masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat terkait tugas Polri dan terkait dengan kewenangan Polri itu adalah perlindungan, pengayoman seperti yang terjadi di Cidahu. Kalau itu bisa dilakukan, tentu ini akan membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, bukan dengan bekerja di luar tupoksinya, menanam jagung yang selama ini terjadi. Seperti itu, Bung David. Baik, jadi mengayomi masyarakat itu yang paling penting dan menjadi tugas kepolisian bahkan tahun-tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang Rukminto, Bu Ida juga terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sido Sore. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya, pemirsa, seperti yang tadi sempat dibahas juga, kasus paling menonjol melibatkan oknum polisi sebagai pelaku kejahatan adalah kasus mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Sebagai perwira polisi, AKBP Fajar yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru terjerat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini. Dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.